yang baik. Apa yang harus aku lakukan untuk masuk ke dalam kerajaan surga? Kata Yesus apa? Hei, jangan kau sebut aku yang baik. Hanya satu yang baik, itu Bapa di surga. Hanya satu yang baik, itu Bapa di surga. Kemudian apa kata Yesus selanjutnya? Kalau kau ingin mendapatkan hidup di surga, pertama jangan membunuh. Yang pertama disampaikan Yesus, jangan membunuh. Ini dulu ya. Itu poin-poin berikutnya ada beberapa hal. Jangan membunuh, artinya pembunuhan ini apapun bentuknya itu dilarang. jangan membunuh. Nah, saya bingung nih teman-teman Kristen mengimani pembunuhan sadis ini berdarah-darah sebagai suatu karya keselamatan. Coba, gimana itu pernyataan Yesus jangan membunuh? Jadi artinya gini Bunda Rama, kita jangan ikutin orang-orang Yahudi. Karena bangsa saya Yahudi tidak itu, mengatakan, saya tidak bahas Yahudi. Saya nyebut Yahudi, saya membahas pernyataan maksud Yesus. saya yang Kata membunuh Yesus, Yesus itu jangan membunuh. orang-orang Yahudi. Maka jangan percaya dengan Lah, pengajaran Yahudi. masalah iya orang Yahudi yang membunuh, tapi Anda yang mengimani sebagai suatu karya keselamatan tuh berarti Anda mengiyakan pembunuhan ini. Bukan Oke? menganiaya. Kalau saya mengiyakan, saya berpihak kepada Yahudi. Saya Berarti tidak Anda berpihak. tidak mengimani pembunuhan ini adalah penebusan. Ya itu penebusan, artinya Lah, saya berarti mengikuti Anda mengimani, mengiyakan Yesus pembunuhan yang sadis ini dibunuh, tetapi dia tidak berdarah-darah. melawan gitu. Sebentar, Anda mengimani kematian Yesus ini sebagai apa? Sebagai suatu apa? Iya, karena Yesus datang ke dalam dunia sebagai terang di dalam kegelapan. Saya tidak bertanya tentang terang gelap gulita, enggak. Saya bertanya, Anda mengimani pembunuhan Yesus ini sebagai suatu karya penyelamatan Anda, keselamatan Anda? Iya tentu, karena terang ini berarti Anda mengiyakan, dipadamkan. berarti Anda mengiyakan merestui pembunuhan sadis ini berdarah-darah. Anda mengiyakan itu, Anda setuju. Di mana kasihnya di situ? Ya, Di mana perbedaannya Anda begini, jadi Mbak. pengikut Yesus di situ? Di mana? Saya Iya. tanya dulu, di mana kasihnya? Perbedaannya. Berdarah-darah lo membunuh seseorang yang tidak bersalah. Anda mengimani Yesus tidak bersalah kan, tidak ada dosa. Tapi Anda mengimani itu sebagai karya keselamatan Anda. Kopla enggak? Semua Ya, kopla orang, lah. Mbak, ya. Kalau ada yang tidak bersalah lalu dihakimi, kira-kira akan mengasihi enggak? Kita akan berbelas kasihan sama orang itu, masalah. Mbak. Enggak ada Ya kan? masalah. Saya tidak membahas Iya. tentang Yesus ya. Saya tidak membahas. Saya membahas iman Anda. Anda mengimani kan kasih, kata yang kasih. Loh, kenapa Anda menjadi kasih ketika melihat seorang yang tidak bersalah mati dibantai di atas tiang salib? Kenapa Anda merasa kasih? Kenapa Nah, Anda di situ- merasa itu kasih? Padahal itu pembunuhan. Iya, Bunda Rama harus bisa mengerti kenapa Yesus sampai dibunuh. Karena orang yang membunuh ini hidup di dalam kegelapan, di dalam Dan kejahatan. Anda mengimani pembunuhan ini? Nah, Yesus itu Anda datang mengatakan, untuk Anda mengajarkan jangan berbuat yang jahat. membunuh ini, sebentar. Anda mengatakan yang membunuh ini dalam kegelapan. Tetapi konyolnya, di sisi lain pembunuhan ini Anda syukuri sebagai suatu karya keselamatan. Anda nyanyi-nyanyi di gereja bertepuk tangan karena Anda sudah diselamatkan. Itu kan iman Anda. Nah, kan kopla ini dua sisi yang berlawanan. Anda mengatakan, wah itu mereka membunuh itu dalam kegelapan segala macam. Lah, pembunuhan ini Anda imani sebagai suatu karya keselamatan. Dan Anda mengatakan ini sesuatu yang kasih. Lah kan nggak nyambung. Bertolak ini belakang jawabannya dengan di sini, nalar kita, akal Bunda kita. Rama. Saya coba baca di Yohanes 16 Saya mengatakan, berarti Anda menyetujui orang-orang yang membunuh Yesus. Anda setuju? Ini saya baca dulu nih. Ini jawabannya di sini. Yohanes Usah. 16. Ini kita nggak usah pakai ayat jangan dulu 1 ke sampai dalil. 3. Sebentar kita masuk ke dalil. Nggak usah masuk ke dalil. Kita hanya argumen saja. Anda menyetujui pembunuhan yang sangat sadis ini. Saya tidak menyetujui pembunuhan. Nah, kenapa Anda mengimani pembunuhan ini sebagai suatu karya keselamatan? Tidak, kalau saya berpihak kepada Yahudi, itu namanya menyetujui. Saya tidak berpihak kepada yang membunuh. Kenapa ya kan? hasil dari kesalahan pembunuhan ini Anda mengimani sebagai suatu kebenaran? Makanya saya baca ini dulu. Sebentar. Sumbernya salah, landasannya salah. Terus Anda imani hasilnya adalah suatu kebenaran. Sebenarnya masuk gini. Akal nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda,
Bunda Kan Rama. kacau iman kalian ini. Ikut Iya. Bang Blender. Ya, silakan Aki. Iya, sebenarnya Bunda gampang aja untuk matahin semua logika Bang Suki di sini. Bang Suki, kita bisa mandi pakai air kencing nggak, Bang Suki? Ya kalau mau bisa aja. Tapi bener mandi nggak itu? Ya kurang ya, cuma sedikit harus Ya, kebanyakan gitu. kita berarti nggak mandi dong. Iya, nggak mandi, nggak mungkin Waalaikumsalam mandi. warahmatullahi Berarti kita wabarakatuh. nggak bisa ya mandi pakai air kencing ya? Wabarakatuh. Bisa kalau mau. Waduh, tapi Bang harusnya Suki satu bisa mandi ember. pakai air kencing, Bang. Bisa. Kalau Coba ada yang makanan lain, yang lain di sini. Iya kan? Coba yang lain di sini, Bang Ambulan. Idama Bang Jibril ini Idama juga Kristen dia. Idama ini. Bang Hidama bisa nggak mandi pakai air kencing? Bang Hidama. Bang Jibril saya coba baca ini dulu ya. Aduh, Idama. Buka mute ya Bang Idama. Woi. Saya baca Yohanes 16 ayat 1 sampai 3. Yohanes Saya itu baca tulisannya bahasa anonymous, Bang. Kitab itu nggak ada hubungannya sama Yesus. Inggris. Iya. Bang. Nggak apa-apa, ini kan tulisannya kebetulan merah dipercayakan Yesus yang katakan. Oh, oke. Nanti Nih, saya ayat juga 1 bacain begini. ini majalah lampu merah. Iya. Siap, silakan. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Tuhannya. Mereka yang berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Jadi bangsa Yahudi itu tidak mengenal Itu di mana Bapa. tuh? Itu tafsiran Abang? Di Yohanes 16 ayat 1 sampai 3. Enggak, Kak, 2 kalimat terakhirnya kan Abang tambahin kan, enggak di ayat itu kan? Enggak. Ada nih, mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku gitu. Yesus yang mengatakan itu. Begitu, Bang. Oke. Enggak, balik Jadi lagi ke tadi, penjelasannya Bang. Balik lagi ke maksudnya tadi. Kalau mau ke dalil, gimana? Bang, kalau mau ke dalil, nggak Iya. ada bukti bahwa sebagian besar pakar Perjanjian Baru itu setuju bahwa Biblos Abang atau Perjanjian Baru Abang itu ditulis secara anonymous. Kita nggak tahu siapa yang nulis. Yang kita tahu Iya. bukti manuskripnya itu ada di abad keempat, 300 tahun setelah kejadian. Jadi lebih bagus kita nggak pakai deh kitab-kitab yang nggak pasti kayak gitu. Tapi gini, Bang, logikanya tadi kalau Abang mau pakai argumen ya, kita bisa nggak mandi pakai air kencing? Semua di sini bisa setuju nggak kalau nggak bisa? Kalau bagi saya sih boleh-boleh aja kalau mau. Kan dia air-air juga, Bang. Mau Mandi kali, pakai air kencing. laut gitu. Iya. Kan Abang di Bang. sini udah menabrak logikanya kan, Bang. Mandi pakai air kencing. Definisi mandi itu kan mensucikan diri, membersihkan diri. Habis itu pakai air kencing, pakai air najis. Habis itu Ya, Abang ini menabrak logika Abang sendiri loh. Enggak, karena di dalam kekristenan Enggak, tidak saya ada nggak hal ngomongin yang dogma, najis. saya nggak ngomongin dogma, saya nggak ngomongin ajaran, saya nggak ngomongin agama. Sekarang saya tanya Abang, Iya. Abang bisa nggak mandi pakai air kencing, Bang? Bisa, saya pernah minum juga, Bang. Bukan lagi mandi ya, lagi kecil saya pernah minum juga. Karena orang tua kalau sakit seperti apa dia Abang suruh nggak kencing, paham saya ya suruh minum. kalau minum kalau abis itu kena ada namanya binatang di pantai itu ada memang autoimunnya itu pakai kencing sendiri. Abang nggak paham nih definisi saya. Mandi pakai air kencing, mandi itu mensucikan diri, air kencing itu najis. Menurut Abang mandi pakai air kencing itu bisa? Nah, masalahnya kan Abang mengatakan menyucikan diri dengan air. Nah, saya enggak. Definisi Nggak mandi itu persoalkan apa sih, Bang? Ya membersihkan tubuh ya dari yang kotor gitu. Terus pakai kotoran? Ya itu kan hanya rasa asin aja kayak air laut, Bang. Coba deh dirasain. Kayak air laut dia asin, Bang. Kayak orang mandi di laut aja. Jadi mensucikan diri pakai hal yang najis menurut Abang bisa ya? Nah, makanya Nah, karena bukan itu mensucikan saya Memang nggak, ahli. karena itu saya nggak mau Ahli- jadi ahli Kristen, blender. Bang. Karena itu saya nggak mau Ahli jadi Kristen, blender. Bang. Sebentar, Bunda. Karena itu saya nggak bisa jadi Kristen, Bang. Karena satu, tadi kan Abang nanya Bang Blender kan, kenapa Bang Blender? Kalau saya sih nggak mau jadi pagan, Bang. Saya nggak mau nyembah yang makhluk. Saya nggak mau nyembah sesama. Enggak, saya nggak mengatakan saya mau nyembah makhluk, Bang. Saya Loh. menyembah Bapak. Abang emang nggak nyembah Yesus ya? Yesus itu manusia sempurna. Makhluk kan? Iya. Nah, Abang nyembah dia nggak? Menuhankan Saya dia ikut nggak? Bapaknya, Bang. Iya, Abang menuhankan dia nggak? Yesus itu nggak bisa dituhankan, Bang, karena firman itu Oh, jadi berasal menurut dari Abang Bapa. Yesus bukan Tuhan? Bukan. Roh Kudus? Roh Kudus itu rohnya Bapak. Roh itu ciptaan bukan?
Ya kalau ada satu ayat mengatakan gitu ya boleh ciptaan. Jadi Tetapi abang nyembah itu rohnya ciptaan Bapa. kan berarti? Bukan. Lah Yang disembah itu kan perintah. Tadi Jadi gini, Bang. saya tanya Kan Yesus, pernah saya abang bertanya. menuhankan Yesus nggak? Abang bilang enggak. Habis itu Roh Kudus, abang bilang iya menuhankan Roh Kudus. Roh itu ciptaan, iya Enggak, menuhankan bukan ciptaan. gitu. Berarti enggak gimana sih abang? Jadi gini, saya pernah bertanya kepada teman Muslim, apa sih itu menyembah? Menyembah itu kita taat atas perintahnya. Perintah itu semua keluar dari Bapa, Bang, bukan dari Yesus. Jadi waktu saya menaati perintahnya Yesus itu sebetulnya perintahnya Bapa. Enggak. Jadi yang saya pahami sampai sekarang berarti Yesus untuk bukan Tuhan untuk abang ya? Bukan Tuhan pencipta langit dan bumi, Bang, bukan. Dia manusia seutuhnya, dia mencapai kesempurnaannya itu. Terus Manusia digantung-gantung itu seutuhnya. ngapain? Digantung karena dia kan membawa kebenaran, Bang. Sementara orang hidup di dalam kepalsuan. Orang yang senang Wah, hidup dalam ini kepalsuan tidak suka ada kebenaran, Bang. Makanya berusaha dogma dibunuh, sekali. begitu, Bang. Iya, ini dogma Iya. sekali. Enggak, Iya tapi kan? kalau abang tadi nanya Bang Blender kenapa nggak Kristen? Kalau saya pribadi ya, saya nggak Kristen karena saya nggak mau jadi pagan, Bang. Karena saya bisa tanya nih sama abang, di mana ajaran Kristen yang nggak pagan? Di ayat-ayatnya pagan, bahasanya Yunani Seperti apa sih menurut pagan, Abang pagan, coba? Jadi begini, Bang. menyembah makhluk, Pagan Bang. itu kan hanya istilah nama, Bukan Bang. Abrahamik. Hanya Pagan itu nama. bukan Abrahamik. hanya nama, Bang. Pagan itu bukan Abrahamik, Bang. Ya lalu gimana? Pagan itu Ini saya apa? Oh, ya, sinyal lalu saya. apa penjelasan lanjutnya? Kepotong-potong, suara hilang deh, Bang. Wifi-nya. Pagan itu nggak Abrahamik, Bang. Jadi soal Ya, lalu? tempat lahir Yesus pagan, tempat meninggalnya juga pagan. Habis itu komunion gereja pagan, ayat-ayat di kitabnya pagan. Habis itu Tuhan-Tuhan, konsep-konsep Tuhan-Tuhan gantung-gantung itu seperti pagan. Semuanya pagan. Apa yang nggak pagan dari Kristen? Makanya saya nggak mau jadi pagan gitu. Nggak Abrahamik, Kalau nggak ada seperti- ajaran nabi-nabinya itu nggak ada. Jadi seperti pagan itu berarti bukan pagan, Bang. Hanya seperti. Jadi jalan ceritanya mirip, tapi yang jadi oknum aktor utamanya tuh beda dengan pagan, Bang. Dibilang seperti itu karena ngakunya enggak, Bang. Iya, seperti itu kan, seperti jalan ceritanya sama seperti gini, Bang. Kan nggak ada tuh Yesus lahir tahun 25 Desember, ya kan? Nggak ada. Tetapi saat itu ada perayaan di 25 Desember untuk Dewi Matahari. Nah, perayaan yang tanggalnya sama, tapi isinya beda, kontennya beda. Isinya apa? Jadi bungkusnya itu sama, Pagan. tapi dalamnya beda, gitu loh. Oh. Mungkin orang melihat pagan, tapi luarnya, di dalamnya Luarnya, beda, Kristus, gitu. luarnya maksudnya. Oke, kita ke dalamnya aja, Bang. Isi ayatnya mengutip pagan. Itu isinya, Bang. Iya, Kurang itu kan apa cuma lagi? alur cerita, tapi isinya. Coba yang mana coba isinya? Nah, seperti kan yang Yohanes 1 ayat 1 begitu kan? Bukan. Kita ke kisah para Yang mana apostolos 17:28. Kisah 17. Kisah 17 28 gitu. 28 mengatakan sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Elohim juga. Widih, keren ya? Mantap ya? Keren ya? Iya dong. Keren ya? Nah, di sini, Bang. Ya, apa tuh? Nih saya bacain ya. Sebab di dalam dianya nih Tuhannya nih, D-nya gede nih. Iya. Kita hidup, Bapak wih, ya. kita bergerak, kita ada seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Nih, di sini Allah, bukan Elohim, tapi udah Elohim deh ya. Abang tadi Bang bacanya. Blender jangan salahin saya ya. Itu teman abang sendiri yang mengatakan tuh Allah. Ini ditulisnya di sini. Ini Elohim mestinya. Tadi Abang bacanya Elohim kan? Iya, soalnya Bang Blender nggak boleh. Iya, nggak Saya boleh. manggil. Saya juga nggak boleh. Setuju. Karena kalau kita buka KJV nih, Bang, King James Version,
Ini Kristen internasional nih, bukan Kristen Salemba. For in him we live and move and have our beings, as a certain also your own poets have said, for we are also his offsprings. Saya penasaran dong, ini pujangga-pujangga ini siapa nih? Ya kan? Iya. Nah, saya buka buku Eratus, Bang. Judulnya Fenomena. Di sini dibilang, Bang, nih. Ini letterlet ya, Bang ya. Letterlet ya. Sebab di dalam dia kita hidup. Always we all need of Zeus. For we are also his offsprings. His offsprings. Bahasa Inggrisnya persis. Plek ketiplek. Iya. For we Iya, Bang. are also his offsprings. Offsprings. Ini penyembah siapa, Bang? Di situ penyembah Zeus. Widih, Tapi keren ya? di sini Bapak, Bang. Keren ya? Jadi gini, Bang, kalimatnya sama, Bang. Loh? Tapi isinya bergeraknya itu di dalam Bapa, bukan Loh? di dalam Zeus. Loh, oh beda ya. Tapi dia Ya, bilang, ngerti Bang, ya, Bang? seperti pujangga-pujanggamu. Iya, pujangga itu kan bersair ya, bersair. Ada bersair untuk dewa Zeus, dia bersair dengan yang sama, tapi untuk Bapa. Gitu, Kan tadi Bang. Abang bilang bungkusnya doang. Ini dalamnya di dalamnya nih, Bang, isi ayatnya. Ini ngutip Zeus, Bang. Gimana? Iya benar, Bang. Jadi maksudnya saya gini, Bang, ini sama aja seperti yang Yesus katakan. Makananku melakukan kehendak Bapa. Nah, dan itu jangan menyelesaikan dikait-kaitin, pekerjaan. Bang. Itu sama, Bang. Yang Itu Yehosua di ajarkan dalam bukan dia. pagan. Yehosua mengajarkan Tuhan yang satu yang nggak kelihatan. Sementara yang ajaran Abang ini ajarannya Tuhannya kelihatan. Dipisahkan, jadi yang Bang, dipisahkan. Kalau saya mau dipersoalkan ngikutin itu- nabi-nabi yang sesuai dengan nabi-nabi sebelumnya. Iya, jadi kan pertanyaannya, kita bergerak yang bagaimana? Bergeraknya gerakan Zeus atau gerakannya Bapa? Wah, Kan ini masalahnya. saya nggak mau ngikutin, Bang. Kalau ayat-ayat yang udah ngutip Zeus, saya nggak ikutan, Bang. Saya nggak mau. Saya nggak mau satu gerakan sama Zeus, Bang, ngeri. Iya, maksudnya, jadi gerakan yang di dalam ayat ini memang dia punya kalimat sama dengan yang pujangga-pujangga yang mengagungkan Zeus ini. Digunakan di dalam penjelasan bergerak hidup di dalam Bapa, Bang. Jadi di sana mengajarkan bergerak di dalam Zeus. Jangan bergerak di dalam Bapa aja. gitu. Ganti Zeusnya sama Tuhan yang baru kita ini gitu ya. Iya, jadi bungkusnya sama, isinya beda, Bang. Iya, ganti Gitu ya. Zeusnya jadi Yesus gitu ya. Ya, nggak apa-apa, itu benar. Iya, Bang. Iya. Iya itu dia. Makanya sih. Hidupnya Yesus sama hidupnya Zeus kan beda, Bang. Sekarang pilih Sama, mau hidup Bang. yang mana gitu. Sama, Bang. Lahirnya sama-sama di goa, Bang. Bukan soal lahirnya, cara hidupnya gimana? Coba, hidupnya Zeus seperti apa? Cerita-ceritanya sih sama, Bang. Waktu itu Zeus lawan Typhon, kalau Abang tahu. Lawan Typhon di surga, Bang. Jadi ada Tuhan yang ngelawan naga di surganya Zeus tuh, Bang. Abis itu naganya itu kalah, masuk ke bumi, masuk ke goa. Itu ceritanya 11-12 tuh, Bang. Nah, tapi nggak usah ke sono, Bang. Nggak, ini tempat lahirnya, Bang. Tempat lahirnya si Zeus ini di Kreta, Bang. Di sebuah goa. Oh, di kereta di goa ya. Kalau Yesus kan di kandang domba begitu kan? Kandang domba mana itu, Bang, literaturnya, Bang? Ada nggak ininya? Ya di palungan gitu ya. Iya, di palungan mana itu, Bang? Ya anggap di kandang lah pokoknya di mana nggak masalah. Yang penting dia lahir lah ya. Ini Yang Bang. penting intinya dia lahir. Abang bisa Google, nanti Abang pasti ketemu nih, Bang. Ini datanya dari UNESCO, Bang. World Heritage Conventions, whc.unesco.org. Ini saya translate ya. Tempat kelahiran Yesus, gereja kelahiran dan jalur ziarah Bethlehem. Nah, ini tempat lahirnya, Bang. Nah, kalau Abang mau tahu titiknya, palungannya itu, ini kita search aja ya, The Church of Nativity. Jadi nanti, nah ini palungannya, Bang. Ini titiknya. Oh iya itu ya. Nah ini, ini dari WHC UNESCO. Kalau Abang Google Church of Nativity,
Nah, ini gerejanya bang. Jadi gerejanya itu dibangun di atas goa. Nah ini goanya bang. Tuh orang Ya, foto-foto tapi tuh. artinya ada bukti sejarahnya lah, pernah dia lahir di situ ya. Ini nih. Nah masalahnya bang, bukti sejarahnya nih ya. Kita back lagi. Jadi di goa nih bang, sama kayak Yesus, sama kayak Zeus. Nah nih, saya translate ya. Gereja Basilika asli tahun 339 dibangun oleh Saint Helena yang sebagian besar masih bertahan di bawah tanah. Diatur sedemikian rupa sehingga ujung timurnya berbentuk segi 8 mengelilingi dan memberikan pemandangan goa. Ini bang, the cave. Jadi dibangunnya di abad keempat bang, Iya. bukan abad 1. Mak, berarti bohong. Hancur, Bah. Hancur. Berarti di goa Bang Jibril ya? Di goa, Di goa lahir? di goa. Di goa. Aduh, Mak. Aduh. Dulu kan rumah orang-orang dulu kan masih di goa-goa bang, jadi dia bisa lahir dalam goa bisa aja. Jadi kok kadang domba lari ke goa? Gimana caranya nih? Aduh, Iya, yang hancur. penting dia lahir bang, ada sejarahnya, dia ada. Aduh, sejarah lahir, memang lahir semua manusia memang lahir. Cuma tempatnya di mana? Aduh, mati kita. Aduh. Nah, yang lebih utama lagi kehidupan Yesusnya itu bang, yang harus kita perhatikan, karena kehidupan Yesus ini yang dianugerahkan Bapa itu bang. Ini loh, aku menganugerahkan Masalahnya anakku. siapa yang buat di palungan kandang domba itu berarti bohong, menipu. Mana yang betul nih? Ya itu bebas aja, mau pilih yang Bebas. mana sama saya. Aduh, mati kita. Tuhan dibuat bebas. Tuhan itu enggak aja. Utusan Tuhan itu, wakil Tuhan, masa dibiarin kayak gitu? Enggak aja. Aku cari itu siapa yang buat tuh, enggak aja, enggak betul tuh ah. Menurut Bang Jibril ya, kenapa Abang Jibril nggak mau ke Kristen, nggak mau ikut Yesus? Sebenarnya Abang tahu nggak apa yang dijelaskan di dalam Bible Yang ini, Bang, saya udah baca bang tentang dari keselamatan? saya udah baca dari cover to cover bang. Saya nggak mau jadi pengikut Kristus itu karena ajarannya sudah ternodai oleh pagan-pagan bang. Karena itu yang Tapi tadi saya sebutkan isinya, bang. isinya kan baik Bang. Isinya maksudnya Isi yang dari tebus-tebus, pengajaran yang itu baik. tebus-tebus dosa itu bang. Anggap nggak usah tebus lah. Tapi Yesus mengajarkan kan hal yang baik dan benar. Nabi-nabi sebelum ini nggak ada yang ngajarin tumbal-tumbalan bang. Bukan yang numbal-tumbalan. Yesus mengajarkan juga Abang, kan nggak nih, numbal-tumbalan. oke. Nabi-nabi sebelum ini nggak ada yang ngajarin tumbal-tumbalan. Yang ada ngajarin tumbal-tumbalan itu, ini saya dari History Channel. Nih, translate to Indonesia. 6 kisah kebangkitan kuno. Yesus bukanlah satu-satunya yang diyakini telah bangkit dari kematian. Kisah kebangkitan muncul dalam kebudayaan kuno di seluruh dunia. Nah, ini ada dari Dewa Tamus. Dewa Tamus ini lahirnya 25 Desember juga. Dia Tuhan Mesopotamia. Abis itu Osiris, the Egyptians god of death and agriculture. Dia bertiga juga nih, Tuhannya bertiga-tiga kayak boyband, nggak bisa sendirian. Abis itu, nih gelasnya juga dipakai nih untuk communion kalian. Abis itu, nih terus nih. Nah, nih yang gondrong-gondrong digantung-gantung abis itu ditombak-tombak. Ini dia mengorbankan diri sama dirinya sendiri. Odin sacrifice to himself. Iya. Pengorbanan Odin untuk dirinya sendiri. Iya. Karena dia terlalu kuat katanya, gondrong-gondrong begini. Jadi kalau ajaran nabi-nabi bang, nggak ada tumbal-tumbalan begitu bang. Saya mau ngikutin yang benar, yang lurus, yang hanif. Seperti nabi-nabi sebelumnya. Jadi kalau ada tiba-tiba di dalam- tumbal-tumbalan, habis itu original sins dan seterusnya itu pagan sekali. Oh iya, enggak lah, enggak mau lah, aku pun enggak mau. Sorry ya. Saya nggak mau mandi pakai air kencing. Simpelnya Bang Suki. Oh iyalah, air kencing kita siapa mau ya kan? Enggak aja. Air kencing itu kan bau, siapa yang mau sorry lah ya. Dalam menurut Bang Jibril, apa sih keselamatan di dalam kekristenan yang Abang udah tahu pelajari gitu? Mungkin Percaya dari kalau diskusi- Yesus itu Tuhan atau manusia, habis itu dia menebus dosa dari original sins dan seterusnya. Itu pagan sekali bang. Itu pagan sekali. Ajaran-ajaran sebelum Nabi Yehosua atau Nabi Isa itu nggak ada kayak gitu. Itu ajaran pagan bang. Gini, coba saya bisa menjelaskan dikit ya.
Mungkin abang belum pernah dengar atau pernah ya, saya nggak tahu. Ini dari saya begini. Roma 3 ya, ayat 23 kan begini bang. Roma itu tulisan Karena Paulus semua, kan bang? iya, Tulisan ya nggak Yesusnya aja masalah. nggak ada yang dari abad 1 bang, apalagi tulisan si Paulus. Saya bisa kok, abang mau mengimani sama tulisan Paulus? Saya nggak tahu si Paulus ini siapa, sanatnya, Oke, bapaknya siapa, sekarang kalau dari tulisannya keluarga mana, kalau tulisannya Musa gimana? Kejadian 1 ayat 26. sanatnya mana? Coba tunjukkan. Ya, abang percaya nggak sama Musa bahwa ini kejadian 5 kitab Yang di ini abang tulisan itu Musa? Moses bang, bukan Musa. Musa itu di Iya, Al-Quran, abang dia udah Moses. Moses deh. Oke, Saya Moses. nggak percaya Percaya sama Moses. Moses. Nah, sekarang abang nggak usah percaya, tapi saya mau bacakan, coba dengarkan gini. Oke, siap. Ya. Kejadian 1 bang, ayat 26 27. Di sini berbunyi gini. Jadi Elohim ini mau menciptakan manusia begini. Berfirmanlah Elohim, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita dan seterusnya. Ayat 26 perhatikan ada kata gambar dan kata rupa ya. Lalu ayat 27, maka Elohim menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Elohim diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 27 hanya gambar. Nah, rencana Tuhan menjadikan manusia menurut gambar dan rupanya. Tetapi saat diciptakan hanya menurut gambarnya. Tentu di sini kita harus bisa mengerti apa itu gambar. Gambar ini dijelaskan di dalam Roma 8 ayat 29 adalah pikiran dan perasaan. Nah, pikiran perasaan ini yang dapat melakukan kehendak. Udah, jangan Kehendak kepanjangan, diri ntar saya sendiri lupa bang. atau kehendak Bapak. Enggak lah, kan pendek juga nih, Oke. cuma gambar sama rupa aja. Nah, Adam waktu diperhadapkan dengan perintah, dia tidak melakukannya. Artinya gambar atau pikiran perasaannya ini melenceng, bang. Nah, melencengnya ini dikatakan dia berdosa atau dia tidak taat, bang. Udah, Nah, Bo. ketidaktaatan inilah sehingga keturunan Adam Nah, itu itu kan berkeadaan eksegesis, seperti Bang. dia. Itu kan penafsiran Iya. Abang. Jadi karena ini jadi dosanya turun. Itu kan artian Abang, nggak ada ayatnya ada dosa waris. Itu satu. Kedua, kalau soal arti penggambaran, Bang. Penggambaran yang saya pahamin. Saya juga baca kan kitab itu yang Abang, bukan kitab, buku yang Abang baca itu. Saya mengartikan kalau Tuhan itu menciptakan Adam itu menurut gambarannya itu seperti ini, Bang. Kalau Tuhan itu maha mendengar, dia menggambarkan kita bisa mendengar. Tuhan itu maha melihat, dia memberikan kita juga bisa melihat. Kita nggak maha. Tuhan maha tahu, kita cuma tahu yang dikasih tahu. Itu gambarannya, Bang. Jadi ada sifat-sifat Tuhan tapi yang nggak maha, itu yang dikasih ke kita. Itu menurut penggambarannya. Itu maksud Tuhan dengan itu. Bukan dibikin mukanya kayak Tuhan, ada tangan dua, abis itu Tuhan berak. Nggak begitu, Bang. Itu pagan. Dewa-dewa Saya tidak Zeus, menjelaskan dewa-dewa itu, Odin. Nah, itu pagan. Iya, tapi saya tidak mengatakan itu. Sebab gini, waktu itu saya pernah dengar Bang Ardiansa mengatakan Al-Quran itu ayatnya saling menjelaskan. Nah, demikian juga di Alkitab, Bang. Ayat ini dijelaskan di ayat yang lain. Jadi bukan asumsi. Nah, makanya tadi saya mau bacakan di Roma itu mau menjelaskan tentang Nah, gambar itu masalahnya ada gitu. Bang, masalahnya Ya. ini ajaran Abang yang menyatakan bahwa ketuvim, tanah dan seterusnya itu perjanjian lama. Itu kitab orang Yahudi, Bang. Abang tiba-tiba bikin perjanjian baru, abis itu Abang cocokologi ke sana. Sama seperti kalau saya sekarang udah baca Doraemon 62 komik, abis itu sekarang saya bikin Doraemon 2, saya cocok-cocokin semua, Bang. Ini ada ini, ayat ini, jadi ada nubuatannya nih di perjanjian lama. Perjanjian lama saya Doraemon. Saya ceritain tuh, cocok-cocokin tuh, biar kelihatan ada di perjanjian baru. Nggak gitu, Bang, nggak sah begitu. Ini masalahnya yang mencocokkan orang Yahudi sendiri, Bang. Waduh, Yang siapa itu, menerima Bang? Kristus. Orang Yahudi. Siapa itu, Bang? Paulus, Orang Bang. Yahudi? Hah? Paulus ya kan? Orang Paulus orang Yahudi, Bang. Iya. Itu dari mana itu, Bang? Oh, cambuk nanti nih. Ya kan? Itu dari mana itu, Bang? Nah, Paulus ini diangkat sebagai alat, Bang, untuk memberitakan
Kristus, Bang. Ya, Nah, dia Ini menjelaskan ini tentang literatur hal itu. ini Bang. Ini literatur siapa Paulus itu nih. Nih, ini literatur ini Bang. Ini dari ini nih Bang. World of Fellowship Followers of the Way. Ini Talmidi Library Bang. Talmidi ini orang Yahudi nih Bang. Nah, di sini nih Bang dibilang, ini saya translate aja ya. Saya translate ya. Mereka, orang Ebionit, menyatakan bahwa dia adalah orang Yunani. Dia pergi ke Yerusalem, kata mereka, dan ketika ia menghabiskan beberapa waktu di sana, dia terpikat oleh hasrat untuk menikahi putri imam besar. Oleh karena itu, ia menjadi proselit dan disunat. Kemudian ketika dia gagal mendapatkan gadis itu, dia menjadi marah dan menulis surat yang menentang sunat, hari Sabat, dan Taurat. nah, itulah dia sering kuceritakan. Dia orang mana Tapi nih Bang? orang nggak percaya. Yunani. Ini dari mana? Ya, tulisan di situ Yahudi. Tulisan di situ Yunani, tapi di Alkitab itu Waduh, dia oke, keturunan siap. Benyamin. Siap. Menurut bangsa Israel. diri dia sendiri. Iya, di dalam Oke, Alkitab. siap. Ini kan di dalam Kejadian Kisah Rasul. Iya. Itu betul. Siapa? Betul kan? Yang sering kuceritakan Bang Suki. Benar. Betul kan? Waktu dia ingin menikahi imam Yahudi, cintanya ditolak. Kita bertindak. Sering ku sampaikan kan? Misalnya orang banyak nggak percaya. Menurut Paulus. Main. Izin masuk Bang Jibril. Siap. Jadi kisahnya itu dulu pertama waktu dia mendatangin mohon maaf Izin masuk Bang tuanku. Jibril. Kenapa di awal saya ngomong tadi di Kristen itu nggak punya hukum, ya? Karena saya Sinyalnya nggak beres ini boy ini. Tengok sinyal dicambuk juga ini. Ya, dulu. sinyal Romo jelek banget. Sinyal boy. Sering kan teman-teman aku ceritakan gini kan kejadian waktu Paulus mencintai anak imam lanjut Yahudi. Bang Blender, lanjut. Sinyal nggak beres. Jadi saat itu, mohon maaf tuanku, Terputus Bang Blender. putus enggak sinyal Romo nggak Lanjut beres. Bang. Sinyal Romo. Lanjut nggak beres. dulu, lanjut. Oke. Jadi pas pernah sekali, mohon maaf tuanku, apakah bolehkah aku menikahi putrimu untuk kujadikan sebagai istriku? Hah? Terus dia, siapa kau? Pandai-pandaian kau mau menikahi putriku katanya. Ya, pandai-pandaian kau menikahi? Ya, izinkan saya memohon izin. Kau pandang dulu diri kau. Kau lihat dari atas ke bawah. Udah kau jelek, botak, bekurap, sempak koyak. Ya, jangan begitulah. Janganlah begitu. Akhirnya apa? Saya benar-benar dan saya sudah bertobat. Saya berjanji kepada diri saya, ketika saya menikahi putrimu, saya akan bertobat. Nggak percaya aku. Kau dari kelakuan kau nggak percaya aku. Izinkan, aku hanya meminta izin. Oke, sekarang apakah kau masih memiliki guru Gamaliel? Benar. Masih kau sama dia? Benar. Ayo kita jumpai dia. Gigilah jumpai Gamaliel. Nah saat itu Gamaliel lagi duduk lagi main kartu apalah, main domino gaplek. Nah, jumpa Gamaliel. Apa? Ada apa? Ini Paulus nih masih murid kau? Iya, kenapa? Dia tadi datang kepadaku meminta izin untuk menikahi putriku. Loh, berarti iya memang dia kemarin ada ngomong sama aku ingin menikahi seorang wanita, tapi tidak disebutkan siapa wanitanya. Rupanya anak kau. Ya udahlah, cocok lah, apalagi. Enak aja kau bilang cocok. Kau tengoklah kelakuan dia nih. Kau karena kau aja ini, makanya agak bagus dia sedikit. Kalau enggak, ya namanya dia sudah bertobat. Dia memang sudah pernah ngomong sama aku, sudah berjanji katanya. Ya aku nggak yakin sama dia. Ya kemana menurut kau? Ya aku yakin sama dia kalau berjanji katanya. Oke, nah ya udah aku terimalah. Tapi ditanya lagi sama bapaknya Rabi Yahudi ini. Kau udah sunat? Belum. Sunat kau dulu. Kalau kau sunat, udah selesai kau sunat, baru kau jumpai aku lagi. Oke, lanjutlah. 3 bulan setengah kemudian, 3 bulan setengah ya, didatangi lagi bapaknya nih. Rabi, tuanku, saya masih ingatkah kepada saya? Siapa kau? Udah lupa ini 3 bulan setengah siapa? Saya yang pernah mau melamar anak bapak, anak tuan. Loh, hampir lupa aku. Kok lama kali kau? Kan aku suruh sunat. Ini udah 3 bulan setengah. Kok lama kali 3 bulan setengah? Di mana sunatnya kau nih? Kok lama kali kering? Hah? Kok lama kali keringnya? Iya, sebenarnya sih keringnya cuma setengah bulan.
Cuman 3 bulan itu pas mau disunat aku lari, pas mau disunat lari katanya. 3 bulan, selama 3 bulan mau disunat lari, mau disunat lari. Sebenarnya pas disunat keringnya setengah bulan. Nah itulah, kita tengok burungnya. Kok makin mengecil kok disunat burung kau nih, makin mengecil. Dah, akhirnya ya udah kita ke rumah. Ya kalau nampak kali keseriusan kau ke rumah. Akhirnya dipanggil ke rumah. Sampai di rumah dipanggil anaknya, wahai anakku, keluarlah. Anaknya lagi ngelipat pakaian di kamar. Sebentar ayah katanya, keluarlah anaknya. Wahai anakku, ayah datang kemari membawa seorang laki-laki ini dan dia dari kemarin menjumpain ayah dengan niat baik ingin menikahi engkau sebagai istrinya. Hah? Terkejut dia. Apa ya? Ayah, coba lihat aku ayah, wajahku ayah, perangaiku, kecantikanku ayah. Coba lihat, apakah pantas dengan laki-laki yang berperawakan seperti ini? Botak, jelek, berkurap, sempaknya koyak. Coba lihat ayah. Lihat gini, coba ayah lihat, apakah pantas? Aku ayah lihat sendiri, ia tengok sekarang, belum lagi dia pembunuh, penganiaya. Tengoklah, ketika dia berbicara sama kita aja dia garuk-garuk pantat ayah. Tengok garuk-garuk pantat, di mana ini? Garuk-garuk pantat, coba. Jangan begitulah nak, jangan itunya kau nilai, kata bapaknya. Jangan itunya kau nilai, tetapi niat keseriusan dia itulah yang harus kau nilai. Ayah, katanya, aku sebenarnya sudah lama ingin berbicara kepada ayah. Aku mengidolakan, mengidamkan seseorang yang bernama Yesuah Amasyah. Wow, langsung. Panas dia. Ada apa dengan dia? Ada apa dengan dia? Dia idola. Oh tidak, dia sebenarnya bukan untuk menikah nak. Dia memang untuk menyebarkan. Tapi ya, saya mengidolakan dia, mendambakan dia. Sangat jauh berbeda dengan dia. Lihat perawakannya, lihat. Oh iya, Yesuah Amasyah berambut gondrong panjang. Dia ganteng, berwibawa, keren. Beda, tengok ini, congornya tengok ya, tengok congornya, tengok congornya ya, tengok ya. Asik menggaruk pantat ini kerjanya. Nah dari situ panas dia, panaslah dia. Ada apa dengan Yesuah Amasyah? Kurang ajar. Nah saat itu langsunglah dia keluar dia dari rumah itu tanpa ada permisi. Langsung diseretnya laki-laki yang ada di rumah itu, kan ada di Galatia itu, dikeluarkannya orang-orang dari rumah, diseretnya dibawa masuk penjara. Terus keluar ayat, terhinalah laki-laki yang berambut panjang. Nah itulah dia. Wow, ngeri. Itu historinya. Nah makanya betul kan dibilang Bang Jibril, betul. Cintanya ditolak, kita bertindak, berserak kalian, berserak. Lanjut Bang Jibril. Gimana Bang Suki? Saya Ya, saya saya mau salah baca satu ini, fans Bang. dan pengikut Bang Blender. Jadi saya senang Oh banget gitu kalau ya. Saya dengerin. coba mau baca ini Bang. Heeh. Hosea 4 ya Bang. Waduh, saya. Nah, sebab ini dapat sedikit memberi pencerahan untuk ayat Yohanes 17 ayat 3 Bang. Nah, di dalam Hosea 4 Lari ayat lagi, 6. cemana tadi ini masalah Paulus? Aduh kok lari ke situ? Cemana masalah Paulus ini cinta ditolak? Percaya nggak Bang Suki ini? Aduh kenapa lari Paulus ke sudah situ? selesai lah. Kan dia kepalanya botak ke Bang. Ya Ya udah nggak iya apa-apa memang lah dia iya, botak. cuman kan banyak tulisan Paulus dibantah semuanya kan ada ayat terhinalah laki-laki yang berambut panjang, bener kan ada ayatnya kan? Ada nggak? Iya, ada. Ah, Jadi makanya sedangkan Yesus Paulus rambutnya botak panjang. Bang. Makanya Ya, Paulus Yesus dibotak rambutnya kan. panjang kan? Iya. Ya kan? Ya udah kenapa dihina rambut panjang? Berserak lah. Oke gini Bang, saya bacain ya. Hosea 4 ayat 6 begini ya Bang. Di sini Tuhan mengatakan gini, umatku binasa karena tidak mengenal Elohim. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Elohimmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Bisa bayangkan nggak bangsa Israel yang sudah dipilih oleh Tuhan sendiri, dia bisa binasa Bang. Apakah dia tidak Karena mereka mengenal tegar bahwa tengkuk. Tuhan itu? Iya, tegar tengkuk. Kedua, apakah dia tidak mengenal bahwa Tuhannya Esa Bang? Tahu kan Tuhannya Esa. Ternyata begini Bang di ayat 1-2-nya Bang. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel. Sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih. Dan tidak ada pengenalan akan Elohim Di negeri ini. Hanya mengutuk, berbohong, Membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan dan menumpahkan darah, menyusul penumpahan darah. Iya, itu Ya. cerita soal Israel. Mereka Iya, tegar artinya, tengkuk, Bang. mereka nggak ikut aturan Tuhan sebelum-sebelumnya. Jadi artinya
kalau membaca di Yohanes 17 ayat 3 Tuh itu kan tidak tiba-tiba ke serta-merta. Yohanes nih, tiba-tiba ngaitin ke yang pagan lagi nih abang. Iya tentu begitu bang. Nih ya, inilah hidup yang kekal Nggak, itu. abang ini nggak ada di sini menyebutkan Tuhan akan turun, akan ini akan itu nggak ada bang. Bukan. Abang itu yang nggak turun, mencocokkan Bang. dengan ajaran gereja abang. Di sini bukan Tuhan turun, tetapi apa itu? Yesus mengatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Elohim yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Theos Benar di situ kan bang, ini? original teksnya nggak ada Theos. Elohim di situ. Iya. Nah kan seringkali dari bahasanya aja udah beda kan bang. Yang di sini bahasanya Elohim, yang di Perjanjian Baru Theos. ya itu nggak masalah bang. Karena apa? Loh, kok nggak masalah orang nama Tuhannya beda bang? Yang satu Iya, Elohim, Bang. yang Jadi satu gini. Theos. Iya. Jadi kalau Elohim itu kan sebutan aja sesembahan bang. Dewa lah ya dewa. Siap. Wah, Dewa. Nah Wah. dewanya ini namanya siapa? Di sana kan Yahweh, YHWH. Nah YHWH berdasarkan. Ini abang gali ladap nih kalau ada Bang Billy yang Yahudi di sini abang dimarahin nih bang. Abang bilang Tuhan orang Yahudi dewa. Iya, Elohim kan artinya dewa bang. Yang disembah-sembah itu kan dewa pengertiannya ya. Ya dewanya orang Israel itu siapa? Mbak, Theos itu Yahweh. yang dewa. Abang Jangan paham nggak? dibuat lagi. Abang paham nggak bedanya Tuhan sama dewa bang? Ya pengertiannya Tuhan itu kalau Tuhan kan ya yang menciptakan langit dan bumi. Nah tetapi kalau Elohim itu kan pengertiannya Nggak, abang yang disembah. nggak. Kita nggak usah ke Elohim dulu. Abang paham nggak bedanya Tuhan sama dewa? Ya ngerti bedanya, maksudnya kalau dewa itu Tuhan yang berbeda dari yang sebenarnya. Enggak. Apa tuh? Tuhan itu satu bang, dewa itu banyak. Ya jadi artinya kalau dibilang ada Tuhan itu berarti kan ada Itu dewa. dewa gitu. Beda bang. Jadi Iya. kalau di dalam bahasa Inggris ini banyak yang penyesatan, termasuk si kemarin ada Aldo yang masuk sini. Dia nggak paham linguistik bahasa Inggris mungkin. Kalau God bang, kalau Tuhan itu satu bang, Tuhan. Kalau God satu Tuhan. Tapi kalau gods, Tuhan yang banyak berarti dewa. Bang. Paham nggak? Iya. Nah, sekarang gini bang, sekarang saya tanya, Tuhan abang menciptakan kejahatan nggak? Menciptakan kejahatan apa enggak? Ya enggak dong bang. Nah, berarti abang dewa-dewa, Tuhan abang nggak satu. Ada kuasa lain di luar kuasa Tuhan abang yang menciptakan kejahatan. Berarti abang pagan, abang nggak monoteis, abang nggak Abrahamik. Abang pagan, Tuhannya banyak, dewa-dewa. Kalau saya sebagai Muslim, Islam, Tuhan kami menciptakan segala-galanya bang. Tuhan saya satu, monoteis. Dia pencipta segalanya, baik, buruk, gelap, terang, semua. Allah Subhanahu Wa Taala itu menciptakan segalanya. Tapi kalau Tuhan abang kan nggak menciptakan kejahatan kan? Berarti abang pagan. Bukan bang, begini pengertiannya. Sementara maksudnya. di Biblos abang, Tuhan abang menciptakan kejahatan. Biblos abang tahu nggak itu? Abang menciptakan kejahatan. Aduh, Halo. tahu nggak bang? Iya. Nah jadi pemahaman Ya, kan. abang soal agama abang, soal ketuhanan abang berbeda dengan Biblos abang. Abang udah pernah buka Yesaya 545 nomor 7? Yesaya 54. Yesaya 45 nomor 7. 54 nomor 7. Ini dia. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang Bukan, besar. Yesaya 4. Ini saya bukain deh bang. Nih, saya bukain aja. Yesaya 45. Yesaya 45 nomor 7. Nih, saya bukain aja nih. 45 nomor 7. Mana sih Yesaya? Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap. Yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Salah tuh translate-nya Akulah bang. Tuhan yang membuat semuanya ini. Salah tuh translate itu bang. Apa tuh? Nah, kalau saya ke Textus Receptus Bible, ini Bible seluruh dunia nih. Versi King James Bible, Oxford 1769. Ini Isaiah 45 nomor 7 ya.
Nomor punggung 7 ya. I form the light and create darkness. I make peace and create evil. Create evil ini apa, Bang? Jahat. Saya translate ya. Iya. Menciptakan kejahatan. Jadi Tuhan Abang menciptakan kejahatan. Loh, mati kita. Tapi ajaran Abang, dogma Abang, pemikiran Abang, oh enggak, Tuhan saya enggak menciptakan kejahatan. Nah itu pagan. Jadi kitab Abang enggak pagan, Abangnya pagan. Paham enggak Bang sampai sini? Iya, ngerti. Ah, gitu Bang. Jadi Kan tolong di monoteis Roma Bang, tolong 11. monoteis kadang-kadang gitu. Memang di dalam Roma 11 itu ayat 36 itu semua berasal dari dia, oleh dia dan bagi dia. Memang semua ada di dalam dia, Bang. Tetapi apakah kejahatan itu yang dia ciptakan itu memang diperintah untuk manusia lakukan? Kan enggak. Maksudnya Saya nggak ngomongin siapa yang nyuruh, siapa yang ini, siapa yang itu urusan lain. Yang saya tanya tadi, Tuhan Abang nggak menciptakan kejahatan nggak? Abang bilang enggak. Berarti Abang nggak monoteis, berarti Abang dewa-dewa. Ada kuasa di luar Tuhan Abang menciptakan kejahatan. Berarti Tuhan Abang ada lawannya gitu loh. Kalau Tuhan saya nggak ada lawannya Bang. Kalau begini Bang, misalnya ya, Apa itu? Abang membuat mobil ya. Nah tentu kan ada buku manualnya. Kalau mengikuti aturan itu kan nggak mungkin rusak Bang. Tetapi kalau orang yang menggunakannya itu nggak mengikuti aturan, kan jadi rusak. Nah kerusakan itu apakah Abang yang membuat mobil itu? Atau? Saya membuat Bang, saya yang membuat. Mobil itu kan tapi Iya. tetap Tuhan kan yang menciptakan. Iya. Nah, tetapi jadi dia tidak pelakunya saya, bermaksud- tapi penciptanya siapa? Iya. Iya, memang Tuhan, tapi Ya dia tidak udah. bermaksud untuk membuat kejahatan itu, Bang. Iya memang, kalau di pelaku. agama saya Bang, Allah itu menciptakan yang namanya free will, kebebasan. Konsekuensi Tuhan saya menciptakan free will atau kebebasan itu ada yang namanya hal baik, ada hal buruk. Jadi secara tidak langsung Tuhan menciptakan keburukan atau kejahatan. Itu secara tidak langsung. Gitu ya. Nah, kalau Abang kan beda kan, Tuhan Abang nggak menciptakan kejahatan. Nah, itu pagan Bang. Iya gini, kejahatan itu tuh berasal dari satu oknum itu Bang, malaikat yang melanggar itu. Iya. Dia memulainya. Iya, Lalu malaikat dia ciptaan tularkan siapa, Bang? kepada manusia. Ciptaan Tuhan. Iya, Tetapi udah Tuhan sama tidak bermaksud untuk membuat dia itu celaka, enggak Bang. Oh, Tapi jadi Tuhan Abang nggak kehendak bermaksud dirinya menciptakan kejahatan, Mbak. Berarti selain tidak maha Udah. cipta, Tuhan Abang nggak maha tahu. sendiri. Bukan nggak mau tahu. Lah Dia kan tadi Abang segalanya bilang maunya baik, Bang. dia bukan maksud dia untuk jadi jahat. Iya. Ya, jadi nggak Tidak maha maksud tahu dong. Tuhan Kalau untuk Tuhan saya supaya maha tahu. Supaya si malaikat ini jatuh dalam dosa atau jadi jahat itu dia tidak punya maksud, nggak ada. Iya, jadi nggak malaikat sengaja ini gitu sendiri kan? yang mau, gitu. Iya. Ah, Jadi iya, malaikat jadi ini nggak maha bukan nggak tahu. sengaja. Dia tahu Bang, cuman dia maksudnya dia tahu tapi dia tidak punya Gak tahu kehendak lah, untuk Tuhan kan harus tahu. Ini gak tahu cemana, berserah lah. Udah gak tahu, dia gak tahu, gak masa dipaksa. Tuhan gak mau tahu. Cemana Bang Suki ini? Assalamualaikum Gak boleh warahmatullahi gitu, nanti marah Pak Dino. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jibril, nanti Saya aku tuh minta enggak, WA Bang Jibril ya. Ada dari apa negro nih mau mualaf. Aku gak bisa bahasa Inggris, bahasa apa aku bisa? Boleh, siapa? Bahasa Ibrani. Ya. Siapa? Ada dari